Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman. Pada hari ini kita akan mempelajari materi perkuliahan kita mengenai ekonomi mikro yang pada hari ini bertepatan di hari ini adalah bab yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai permintaan dan penawaran pasar. Permintaan dan penawaran pasar itu sebetulnya merupakan salah satu wujud dari atau salah satu aplikasi dari beberapa prinsip ekonomi yang sudah pernah kita pelajari ya. Dari permintaan dan penawaran pasar ini menunjukkan bahwa di dalam pasar itu setiap pembeli maupun penjual itu harus berdagang sesuai dengan kompetensi atau sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap pedagang dan pembeli itu mereka menginginkan keuntungan mereka masing-masing. Nah, untuk itu dalam melihat keuntungannya itu perlu kita menakar bagaimana permintaan dan penawaran. Ya, permintaan dan penawaran di sini yang kita akan pelajari adalah permintaan dan penawaran pasar ya, bukan lagi kita berbicara permintaan atau penawaran dari per individunya. Oke, sekarang kita akan mempelajari mengenai permintaannya dulu. Di sini permintaan dan fungsi permintaan itu yang bagaimana? Apa itu definisi dari permintaan? Permintaan untuk permintaan individu itu merupakan sebuah keinginan dan kemampuan seorang individu dalam membeli sebuah barang pada sebuah tingkat harga tertentu selama periode waktu tertentu. Artinya, permintaan itu adalah sebuah rasa keinginan untuk memiliki sebuah barang di mana setiap konsumen yang akan membeli ya, dia biasanya cenderung akan menentukan keinginannya itu dengan harga berapa, atau dia menyepakati keinginannya itu dengan harga berapa. Maka dalam permintaan atau fungsi permintaan kita akan menemukan ada dua variabel, yaitu ada harga dan kuantitas. Artinya di sini setiap pembeli yang atau konsumen yang menginginkan sebuah barang tertentu, mereka akan melihat berapa harga belinya dan berapa jumlah barang yang akan mereka beli. Nah, dalam permintaan ini sendiri, kita memiliki beberapa jenis permintaan menurut daya belinya. Yang pertama adalah permintaan efektif, di mana permintaan yang disertai kemampuan daya beli atau kemampuan bayar. Artinya di sini ada sebuah permintaan atau ada sebuah keinginan dari seorang pembeli dan dia mampu untuk membelinya. Baik kemampuannya itu mampu secara physically, material dan sebagainya, ataupun dia juga memiliki keinginan yang konsisten. Jadi dia tetap memiliki dengan harga berapapun dia mampu dan dia masih memiliki niatan untuk membeli. Itu namanya permintaan efektif. Untuk yang kedua adalah permintaan potensial. Di sini ada kemampuan dan keinginan dari seorang konsumen untuk membeli sebuah barang, namun dia memiliki kemampuan untuk membayar sebetulnya, namun bisa jadi dia karena ada sesuatu hal dia menunda dulu untuk membeli barang tersebut atau belum mau melakukan proses pembeliannya. Contohnya misal teman-teman pada waktu-waktu tertentu misalkan ada tren sepeda, misal contoh seperti sekarang ya. Nah, teman-teman memiliki keinginan untuk membeli ada, dan teman-teman juga memiliki kemampuan untuk membayar juga ada, tetapi teman-teman belum mau melakukan itu gitu ya, karena sesuatu hal, entah mungkin karena mungkin itu termasuk sebagai barang yang substansi atau barang yang dapat digantikan dengan barang yang lain, misalkan wong saya masih ada sepeda yang lama misalkan dan sebagainya. Nah, itu namanya permintaan potensial. Jadi ada potensi untuk dibeli tetapi dia belum menginginkan, bukan belum menginginkan untuk membeli, ada keinginan untuk membeli tapi belum saatnya untuk dibeli, begitu loh. Jadi belum ada proses pembeliannya gitu. Yang terakhir adalah permintaan absolut, di mana di sini ada sebuah permintaan terhadap suatu barang tetapi tidak disertai dengan daya beli. Tidak disertai dengan daya beli masyarakat itu artinya apa? Berarti masyarakat atau teman-teman yang sebagai konsumen itu tidak memiliki daya untuk membeli barang tersebut. Oke.
Selanjutnya di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, intensitas kebutuhan, selera konsumen, pendapatan konsumen, harga barang substitusi dan komplementer, ekspektasi konsumen tentang harga dan periklanan. Intensitas kebutuhan, seperti yang saya sebutkan tadi, contohnya adalah sepeda. Mungkin untuk saat-saat ini, kebutuhan sepeda itu seolah-olah menjadi sebuah keharusan. Padahal itu bisa jadi tidak kebutuhan untuk saat ini, gitu kan ya. Artinya bisa jadi itu masuk ke dalam selera konsumen atau mungkin periklanan dan faktor-faktor yang lain sebetulnya. Tapi di sini ketika masyarakat itu memang memiliki kebutuhan yang urgent untuk saat ini mereka harus memiliki, maka itu termasuk salah satu faktor intensitas kebutuhan. Mungkin kalau sepeda tidak terlalu menjadi sebuah kebutuhan ya, kalau misal makan, nah itu kan menjadi intensitas kebutuhan prioritas, maka otomatis seorang pembeli mau tidak mau ketika dia merasa lapar maka dia akan membeli makanan seperti itu. Selera konsumen. Nah, selera konsumen ini mempengaruhi jumlah permintaan dan mempengaruhi kurva permintaan juga tentunya. Ketika selera konsumen pada saat ini misal contohnya adalah sedang maraknya sepeda atau mungkin ada beberapa hal yang mungkin juga olahraga dan seterusnya ya. Nah, itu menjadikan orang-orang akan memiliki rasa konsumtif tinggi terhadap barang-barang yang berhubungan dengan itu. Baik itu misalkan mengkonsumsi makanan sehat, kemudian membeli barang-barang yang digunakan untuk olahraga dan seterusnya. Nah, itu termasuk salah satu faktor selera konsumen. Kemudian pendapatan konsumen. Nah, pendapatan konsumen ini juga sangat berpengaruh terhadap permintaan. Karena pada waktu pendapatan seseorang itu turun, maka dia akan cenderung mengurangi konsumtifnya dia. Misalkan ketika pendapatannya dia itu adalah 100.000 satu bulan, maka bisa jadi dia akan mengeluarkan uangnya 1.000 setiap harinya. Tapi ketika dia itu memiliki penghasilan yang lebih kecil dari itu, maka dia otomatis akan mengurangi konsumsi dia dalam sehari, gitu, dan seterusnya. Kemudian harga barang substitusi dan komplementer. Harga barang substitusi dan komplementer itu adalah harga barang pengganti. Artinya jika misalkan contohnya ada sebuah keinginan sekarang itu sedang marak-maraknya orang untuk berolahraga, maka orang-orang berlomba-lomba untuk membeli sepeda misalkan contohnya. Tetapi ada orang lain yang mungkin menggantikan sepeda itu dengan kegiatan olahraga yang lain, bisa jadi dengan lari-lari atau mungkin bisa jadi dengan bermain lompat tali dan seterusnya. Nah, itu semua sebetulnya menjadi salah satu faktor dari hal-hal yang mempengaruhi permintaan, yaitu adanya barang pengganti atau substitusi dan komplementer. Nah, kemudian ekspektasi atau harapan konsumen tentang harga. Jika orang-orang itu pada titik tertentu mereka mengharapkan harga, misalkan harga barang tertentu itu sangat murah, maka di sini permintaan juga akan tinggi. Misal yang awalnya harga misalkan yang awalnya itu ada contohnya harga pakaian pada waktu lebaran. Kalau sekarang mungkin harga pakaian itu kan cenderung biasa saja, tapi nanti ketika sudah mendekati lebaran, otomatis banyak sale diskon, kemudian banyak potongan harga dan sebagainya gitu kan ya. Biasanya beli 1 gratis 3, misalkan contoh seperti itu. Nah, di situ termasuk bagian dari ekspektasi konsumen terhadap harga. Jadi ketika ada perubahan harga yang semacam itu, misalkan harganya menjadi cenderung lebih murah atau lebih rendah, maka otomatis konsumen itu akan menaikkan permintaannya, ya kan? Saya yakin betul-betul kalau teman-teman pada waktu lebaran, harga yang awalnya barang yang teman-teman tidak terlalu suka, itu harganya 100.000 misalkan. Tapi ketika nanti teman-teman melihat pada waktu lebaran harganya menjadi berubah 100.000 dapat 3 misalkan. Meskipun di situ teman-teman tidak memiliki kebutuhan prioritas dalam barang itu, tapi pasti ada keinginan untuk membeli, ya kan? Karena apa? Karena adanya harapan seorang konsumen terhadap harga yang ternyata cenderung turun tadi. Nah, yang terakhir adalah periklanan. Sekarang banyak
banyak sekali produk-produk yang berlomba-lomba dalam mempromosikan barangnya atau mengiklankan barangnya. Nah, itu semuanya juga untuk meningkatkan permintaan masyarakat, ya kan? Karena kadang masyarakat itu mudah sekali terbius dengan iklan. Sebagai contoh, misal pada waktu bulan puasa itu ya, kadang mungkin kita tidak terlalu ingat kalau ini bulan puasa kalau misalkan belum ada iklan mungkin sirup, ya kan? Atau mungkin ada beberapa makanan lain, makanan kecil dan sebagainya, ada iklan nastar dan sebagainya. Nah, itu menjadi sebuah bentuk promosi atau iklan yang nantinya juga berpengaruh terhadap angka permintaan sebuah barang. Nah, sekarang kurva permintaan. Oke. Kurva permintaan di sini merupakan sebuah yang sudah kita ketahui ya. Kurva itu merupakan alat bantu yang digunakan oleh para ekonom untuk menganalisis sebuah keadaan. Nah, kurva permintaan di sini didefinisikan sebagai suatu kurva atau sebuah alat bantu yang digunakan untuk menggambarkan keadaan ekonomi, di mana apa yang digambarkan? Yang digambarkan adalah hubungan antara harga sebuah barang terhadap keinginan pembeli dalam meminta barang tersebut atau dalam membeli barang tersebut. Oke. Di sini ada bentuk kurva semacam ini. Kita lihat di sini ada simbol Y-nya merupakan simbol harga, ya. Sedangkan di sini adalah simbol X yang merupakan simbol kuantitas atau jumlah barang. Nah, untuk harga, atau harga ini kita bisa lihat ketika masyarakat itu memperoleh harga es krim sebanyak 0,5 dolar, maka orang cenderung akan membeli sebanyak 10. Ini kalau 0, harga es krim 0 atau gratis, itu mereka akan membeli 12. Kalau harganya dinaikkan menjadi setengah dolar, maka orang 10 yang akan membeli es krimnya. Tapi ketika naik lagi sebanyak 1 dolar, maka hanya ada orang 8 dan seterusnya. Nah, dari kurva ini dapat kita tunjukkan atau dapat kita artikan bahwa sebuah permintaan itu dipengaruhi oleh harga. Jadi ketika harga cenderung naik, maka permintaan akan turun. Oke. Namun ketika harga turun, permintaan justru akan naik. Ya, jadi ketika harga itu cenderung turun, seperti contohnya ini, awalnya dari 3 dolar, ya kan, tidak ada orang sama sekali mau membeli es krim dengan harga 3 dolar, tapi ketika harga diturunkan, maka ada 2 orang yang mau membeli es krimnya. Jadi artinya, ketika harga barang itu cenderung naik, kurva permintaan itu justru akan turun. Atau sebaliknya, ketika permintaan itu naik, maka otomatis dia dipastikan bahwa harganya itu turun, gitu. Lalu selain faktor harga, apalagi Bu contohnya? Ya, selain faktor harga, faktor tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi misalkan seperti sepeda contohnya sekarang. Sepeda mungkin harganya tetap standar atau mungkin jauh lebih mahal gitu ya. Tetapi mengapa kok sepeda itu tetap laris dan sebagainya? Nah, itu nanti muncul dalam keadaan ceteris paribus yang nanti akan kita bahas apa itu ya, ceteris paribus itu. Jadi itu untuk kurva permintaan. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yang digambarkan di sini itu adalah faktor faktor harga yang paling utama seperti itu. Jadi harga merupakan salah satu hal yang paling menentukan dalam meningkatkan atau menurunkan nilai permintaan. Nah, kemudian mengapa jika harga turun cenderung menambah barang yang dibeli? Oke, kita ambil logikanya. Ketika harga turun, mengapa masyarakat itu cenderung banyak membeli? Nah, jika orang berpikiran kalau harga turun, pasti mereka akan berpikir bahwa barang yang mereka inginkan itu bernilai murah, begitu kan? Nah, ketika orang itu memiliki pandangan bahwa barang yang mereka harapkan atau mereka inginkan itu murah,
maka orang-orang, terutama orang-orang yang memiliki kebutuhan, orang-orang yang memiliki kemampuan lebih untuk membayar barang dengan harga yang rata-rata itu tadi, maka dia akan cenderung akan menambah permintaannya, gitu kan? Kalau orang yang biasa aja bagaimana, Bu? Dia tetap mampu untuk membayar karena harganya murah, ya kan? Nah, apalagi orang yang dia tidak terlalu memiliki kemampuan untuk dia memiliki kemampuan lebih untuk membayar barang tersebut. Jadi dia pasti akan melebihkan pembeliannya, seperti itu. Begitupun juga sebaliknya, ketika harga naik, maka orang cenderung akan berpikir bahwa barang yang mereka akan beli atau mereka inginkan itu mahal. Jadi ketika mereka beranggapan seperti itu, mereka akan mengurangi jumlah barang yang akan mereka beli. Itu secara otomatis seperti itu mindset manusia begitu. Loh, kok bisa, Bu? Nah, kalau kita berbicara seperti itu, kita kembalikan lagi ke dalam prinsip ekonomi kita, ya kan? Bahwa dalam pasar itu tidak ada yang menentukan. Jadi ada kekuatan invisible hand atau kekuatan tangan tak nampak yang bukan peran dari manusia, bukan peran dari pemerintah, tetapi di sini bukan peran dari masyarakat dan pemerintah, tetapi ada sesuatu hal yang mengarahkan masyarakat untuk membeli, untuk menjual barang mereka. Itu berhubungan dengan prinsip ekonomi itu. Atau berhubungan dengan prinsip yang lain, apa? Setiap orang menginginkan intensitas yang tinggi, gitu kan? Jadi setiap orang itu menginginkan keuntungan yang paling tinggi untuk dirinya. Jadi ketika mereka melihat ada harga barang yang turun, maka otomatis mereka melihat, wah, aku bisa untung dengan membeli ini sekian persen. Yang biasanya aku hanya bisa membeli ini dengan harga 10.000, tapi sekarang aku bisa membeli 5.000. Berarti aku memiliki kembalian untung 5.000. Nah, itu berarti ada keuntungan. Nilai intensitas yang tinggi itu juga menjadi salah satu bagian dari fungsi permintaan dan penawaran nanti. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, hukum permintaan. Hukum permintaan itu yang sudah saya sebutkan tadi. Jika suatu barang itu harganya naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Kalau harganya istilahnya itu meningkat, maka justru jumlah barang yang diminta atau akan turun. Dan sebaliknya, ketika harga itu turun, maka jumlahnya barang yang diminta akan naik. Nah, keadaan itu tadi yang sudah kami sebutkan tadi sebelumnya, itu bisa jadi tidak terjadi. Oke, ketika apa? Ketika terdapat beberapa hal atau faktor-faktor lain di luar harga. Oke, di luar harga itu apa? Ya faktor-faktor yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, intensitas kebutuhan, selera, dan sebagainya. Ya kan? Kecuali harga barang itu sendiri. Oke, jadi faktor tadi itu merupakan, ada salah satunya itu, maksud saya ada keadaan ceteris paribus itu merupakan keadaan faktor-faktor lain di luar harga barang. Kalau harga barang itu sendiri berarti dia tidak termasuk ke dalam faktor ceteris paribus. Jadi kalau teman-teman nanti ada pertanyaan atau mungkin ada sebuah kasus tertentu mengenai ceteris paribus, maka teman-teman harus bisa menekankan bahwa ceteris paribus itu merupakan sebuah keadaan di mana barang itu dijual ataupun dibeli dengan keadaan tidak dipengaruhi oleh harga. Jadi masyarakat itu mau membeli barang tersebut tidak dipengaruhi oleh harganya. Jadi masyarakat tidak melihat harganya itu mahal ataupun murah, tapi karena mereka memang membutuhkan itu. Contohnya apa? Beras. Ya kan? Di Indonesia mungkin beras menjadi kebutuhan pokok, tapi di negara lain mungkin tidak. Maka kalau di Indonesia, beras menjadi keadaan ceteris paribus, di mana masyarakat tetap akan membeli beras berapapun harganya. Ya kan? Tapi kalau misalkan di luar negeri, bisa jadi tidak. Karena mereka bukan menjadikan beras sebagai kebutuhan pokok. Nah, itu ceteris paribus. Nah, ini ada contoh perubahan kurva permintaan, ya kan? Dimana ketika di sini P naik, maka Q justru akan turun. P itu price atau harga, Q-nya atau kuantitas barang. Jadi maka akan muncul kurva yang cenderung dari sisi kanan ke sisi kiri mengerucut seperti ini. Oke. Nah,
Sekarang kita akan masuk ke dalam penawaran dan fungsi penawaran. Penawaran sendiri diartikan sebagai keseluruhan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dalam berbagai kemungkinan harga yang berlaku di pasar dalam suatu periode tertentu. Maksudnya apa? Jadi, kalau tadi permintaan itu adalah sebuah keinginan, kalau penawaran itu adalah sebuah keinginan juga sebetulnya. Sebuah keinginan masyarakat di mana mereka menginginkan harga yang paling menguntungkan untuk mereka. Jadi mereka akan menawarkan harga yang paling menguntungkan untuk mereka. Sehingga ada kesepakatan harga. Tuh. Nah, penawaran itu sendiri menurut daya belinya terdiri dari dua jenis, yaitu menurut daya beli individu maupun pasar. Kalau untuk daya beli individu adalah penawaran yang dilakukan per individu atau dia perseorangan, tapi kalau untuk pasar berarti penawaran yang dilakukan dalam kuantitas yang besar. Gitu. Baik itu penjual maupun pembeli. Nah, faktor-faktornya apa saja? Faktor-faktor yang di luar harga barang itu sendiri dalam mempengaruhi penawaran itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah harga pasar. Beda loh ya harga pasar dengan harga barang. Kalau harga barang itu harga barang yang akan kita beli atau akan kita jual. Tapi kalau harga pasar itu adalah harga umum yang terjadi di pasaran. Bisa jadi teman-teman mungkin membeli HP harganya 5 juta. Ya kan? Tapi ternyata di pasaran harganya 10 juta. Nah, berarti teman-teman mengalami keuntungan. Nah, itu bedanya. Kalau harga pasar itu adalah harga yang dimiliki atau harga yang dijualan di pasar itu berapa. Tuh. Kemudian biaya produksi. Biaya produksi itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, ditambah dengan biaya overhead pabrik atau biaya di luar itu seperti biaya listrik dan sebagainya. Nah, biaya produksi itu biaya bahan bakunya berapa, biaya tenaga kerjanya berapa, ditambahkan lagi dengan biaya listrik, biaya air, dan biaya produksi lain yang di luar dari biaya produksi secara langsung tadi. Tuh. Kemudian keuntungan yang diharapkan. Keuntungan yang diharapkan ini artinya bahwa orang itu cenderung akan berpikir pada intensif, ya kan? Intensif mereka, keinginan mereka yang paling tinggi, keuntungan mereka yang paling tinggi itu adalah memperoleh keuntungan yang paling besar, ya kan? Nah, dengan begitu, ketika seseorang itu memiliki keinginan untuk membeli sebuah barang, ya kan? Mereka pasti akan melihat harga barangnya berapa. Kalau harga barangnya itu sesuai dengan kemampuan bayar mereka, maka mereka langsung akan membeli. Muncullah hukum permintaan, mereka akan membeli. Tapi kalau tidak, maka muncul hukum penawaran. Nah, hukum penawaran ini akan muncul ketika apa? Ketika mereka belum dapat keuntungan, belum dapat membeli barang dengan nilai yang dapat menguntungkan mereka sesuai dengan harapannya. Gitu. Misalkan mereka itu punya uangnya 10.000, tapi harga di pasarnya sebetulnya cuma 5.000. Nah, berarti kan mereka tidak akan mendapatkan keuntungan yang seharusnya mereka harapkan kan? Uang harusnya mereka bisa membeli dengan harga 5.000, tapi kok dijual di situ 10.000. Nah, maka biasanya di situ muncullah penawaran. Gitu. Kemudian teknologi produksi. Teknologi produksi itu juga sangat mempengaruhi penawaran. Kalau misalkan produknya tinggi, misal seperti kita tahu Apple itu tidak sama seperti Android yang lain. Apple itu memiliki aplikasi sendiri yang tidak dimiliki atau tidak bisa digunakan di Android yang lain. Nah, atau smartphone yang lain, sorry. Nah, teknologi inilah yang menyebabkan harga Apple, tingkat penawaran harganya itu stagnan atau cenderung tidak mengalami perubahan atau penurunan yang signifikan. Jadi harganya itu cenderung sama terus. Jadi tidak langsung dari tinggi terus kemudian langsung jatuh dalam kurun waktu yang dekat, itu tidak. 1-2 tahun saya yakin masih dengan harga yang stagnya hampir sama. Tuh, kecuali kalau ada kerusakan-kerusakan yang mungkin sangat parah gitu ya, jadi mungkin mengurangi nilai barangnya. Tapi kalau di luar itu tetap memiliki nilai yang sama.
Kemudian persaingan, jelas tentu ketika ada persaingan dalam sebuah usaha, maka juga menentukan tingkat penawarannya. Semakin baik perusahaan tersebut, semakin bersaing perusahaan tersebut, maka penawaran terhadap usaha tersebut, nilai perusahaan tersebut akan semakin tinggi. Yang terakhir adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah itu contohnya apa? Misalkan kita bicara di waktu Lebaran, ya. Kalau waktu Lebaran itu kadang ini kan, harga barang-barang yang pokok itu cenderung naik. Nah, ketika di sini ada kebijakan dari pemerintah menetapkan harga barang pokok itu tidak boleh lebih dari sekian, maka otomatis di situ penawaran juga tidak boleh turun dari itu atau terlalu tinggi dari itu. Tahu ya? Jadi masyarakat itu akan cenderung mengikuti dari kebijakan pemerintah juga. Kurva penawaran. Kurva penawaran itu merupakan hubungan antara sebuah barang dengan berapa jumlah barang yang ditawarkan. Nah, kita akan belajar hukum ini dulu, kurva penawaran. Nah, bedanya tadi kalau untuk permintaan semakin tinggi harga permintaan, maka akan semakin turun nilai yang diminta atau barang yang diminta. Kalau untuk penawaran sebaliknya, semakin tinggi harganya, maka akan semakin tinggi pula barang yang akan ditawarkan. Jadi kalau di sini ada harga 50.000 atau mungkin $50, maaf ya, $50 harganya, maka orang yang akan menawar barang tersebut adalah 4 orang. Tapi kalau di sini ada 30 orang yang menawar, $30 yang ditawarkan atau harganya $30, maka ada 2 orang yang akan menawar dan seterusnya. Gitu. Nah, kemudian hukum penawaran apa? Jika semua hal itu dianggap sama, ya, artinya di sini tidak ada keadaan ceteris paribus tadi ya. Jika kita hanya melihat pada harga saja, maka hukum penawaran itu adalah ketika harga suatu barang meningkat, maka jumlah penawarannya juga meningkat. Itu. Oke, terima kasih. Cukup ini materi untuk kita sampai pada UAS. Jadi ada 2 materi kemarin, perdagangan yang saling menguntungkan dan hukum permintaan dan penawaran. Selamat belajar untuk teman-teman semua. Semoga dapat memperoleh hasil yang optimal. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.